Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, wah ada yang belum mandi tuh. Nah, hari ini adalah pembelajaran pertama kita pakai daring. Jadi kalian ikutin peraturannya ya. Kita akan terus seperti ini dari pertemuan ke pertemuan. Jadi pertama kalian harus baca bukunya. Nanti Bapak di Google Classroom kasih kalian bukunya nih, buku yang ini. Terus kemudian kalian baca dulu. Setelah kalian baca, baru kalian buka videonya. Nah, nanti di akhir video itu ada apa yang harus kalian kerjakan. Gitu. Siap ya? Kita mulai ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, ini materi kita pertama, materi sejarah Indonesia di kelas 11. Kita akan mempelajari tentang penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra itu isinya menceritakan tentang asal-usul gimana bule-bule dari Eropa itu bisa sampai ke Indonesia. Niat banget dia tuh di laut berjalan berbulan-bulan. Ya kalian bayangin aja kalau sekarang kita pakai kapal laut paling-paling cuma memakan waktu 40 hari, 2 bulan. Naik pesawat bahkan cuma 1 hari 1 malam bisa sampai ke Indonesia. Dulu mereka naik perahu. Naik perahu itu memerlukan waktu sampai 6 bulan. Tuh, dan perahunya pun masih belum pakai mesin, masih mengandalkan angin. Coba kalian bayangin. Kok niat banget segitu niatnya mereka datang ke Indonesia itu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Udah dibaca ya bukunya ya. Kalau udah dibaca bukunya, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Ini materi kita, materi tentang penjelajahan samudra. Kalian bisa lihat gambarnya. Yang di sebelah kiri kalian ini menggambarkan kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Tanda plus ini bukan tanda plus, bukan tanda tambah, tapi itu cross. Cross itu apa? Salib. Nah, itu menandakan bahwa bangsa-bangsa Barat datang ke negara-negara di Asia ini salah satunya dikarenakan latar belakang mereka sebagai seorang Kristen. Nah, sebelah kiri kalian ini adalah orang-orang lokal, penduduk-penduduk lokal. Ya, kita mulai pembelajaran kita yang pertama. Jadi sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, kalian harus tahu dulu apa sih yang terjadi di Eropa pada abad ke-16. Abad ke-16 itu berarti 1500-an ya. Abad ke-16 1500-an. Oh iya. Berarti ini abad ke-15 karena terjadi dimulai dari tahun 1400-an. Jadi tahun 1400-an itu di Eropa perang salib itu berakhir. Buat kalian yang belum tahu perang salib, nanti bisa browsing lebih lengkapnya karena itu materi kuliahan ya. Tapi Bapak jelaskan sedikit kalau perang salib itu adalah perang antara orang Islam dengan orang Eropa. Apa yang mereka perebutkan? Nah, seperti yang udah kalian baca di buku, yang mereka perebutkan adalah hegemoni. Apa itu hegemoni? Hegemoni itu pengaruh. Jadi mereka ingin jadi bangsa-bangsa yang berpengaruh di dunia ini. Islam ingin menyebarkan sistem kehilafahannya, menyebarkan agama Islam, sedangkan yang Kristen ingin mempertahankan pengaruhnya sebagai bangsa-bangsa Kristiani. Tuh. Nah, yang jadi perebutan pada abad ke-15 ya, bukan abad ke-16. Yang pertama kali direbut itu adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu kalau sekarang namanya Istanbul, itu ada di Turki. Dulu Istanbul itu dikuasai oleh bangsa Eropa, oleh Romawi pada awalnya, Romawi Timur. Setelah itu jatuh kekuasaan bangsa Italia sampai hari ini. Saat itu. Tapi nantinya Konstantinopel ini direbut oleh Turki Utsmani. Kalau sekarang Turki Utsmani itu namanya Turki. Tuh, keren. Saat itu yang merebut Turki Utsmani itu adalah pemuda bernama Mehmet II namanya, Muhammad kedua. Orang Turki menyebut Muhammad itu Mehmet. Ada yang bilang umurnya baru 21 tahun, bahkan ada yang bilang udah masih 19 tahun. Keren, nanti kalian boleh cari ceritanya sendiri. Kalau mau cari filmnya juga ada judulnya Fatih. Tuh. Nah, nanti Konstantinopel ketika dikuasai oleh Turki Utsmani, karena Turki Utsmani Islam, itu Turki Utsmani melarang bangsa-bangsa Eropa buat melakukan perdagangan jual beli di Turki Utsmani. Ini mengakibatkan akses terhadap rempah-rempah itu sulit.
Gitu. Kok bisa Pak sulit? Nah, kita lihat. Ini petanya Turki Utsmani. Kalian lihat petanya yang mana? Yang warnanya ungu, ada di tengah-tengah. Ketemu? Enggak ketemu. Deketin matanya, deketin. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu. Aduh, gimana sih? Nih Turki Utsmani. Peta dunia. Nih Turki Utsmani nih, yang warnanya ungu. Kelihatan nggak? Nih Turki Utsmani Bapak kasih lihat nih. Nih Turki nih. Posisinya itu ada di tengah-tengah antara zona Eropa sama benua Eropa sama benua Asia. Jadi posisinya sangat strategis. Ini yang namanya Laut Tengah ini di sini. Oh ini nih Laut Tengah nih, Mediterranean Sea. Nah Istanbul itu ada di titik ini nih. Nah, lihat. Nah ini Istanbul ada di sini. Tuh, jadi posisinya sangat strategis. Ini yang membuat Konstantinopel atau sekarang namanya Istanbul itu sangat penting perannya di dunia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah pada saat itu. Ini petanya, kalau kalian lihat di peta Asia, nih. Ini Turki nih, yang sebelah kiri kalian. Kalau di zoom lagi, peta yang di sebelah kanan kalian. Itu Istanbul, kelihatan ya? Istanbul. Nah, karena letaknya yang strategis dulu dijadikan pusat perdagangan dunia. Nah, ketika dikuasai sama Turki Utsmani, ditutup dia oleh Turki Utsmani. Ditutup oleh Turki Utsmani, dilarang orang-orang barat yang beragama non-Islam dilarang masuk ke Konstantinopel. Ini yang membuat kemudian bangsa-bangsa barat berupaya mencari rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini saat itu dijuluki sebagai mutiara dari timur. Pala diantaranya kemiri, kayu manis, keluak, bunga lawang, cengkeh, banyak macam-macamnya. Ini harganya mahal di Eropa, terutama kalau pada musim dingin. Tuh, musim dingin mereka nggak ada makanan, wah bisa kedinginan. Nah, makanan-makanan penghangat inilah yang harganya sangat mahal. Ini yang dicari sama bangsa-bangsa Eropa. Paham ya? Jadi gara-gara ditutupnya Konstantinopel tadi, bangsa-bangsa Eropa kemudian berupaya mencari daerah baru penghasil rempah-rempah. Ini tujuannya, gold. Gold itu emas. Jadi mereka mencari kekayaan. Dari apa? Dari hasil rempah, jual rempah-rempah. Glory, kejayaan. Jadi mereka mencari daerah penjajah yang bisa dijajah, yang bisa dipanen untuk menghasilkan rempah-rempah. Nah, yang terakhir adalah gospel. Gospel itu selain mereka mencari rempah-rempah, mereka juga berupaya menyebarkan agama Katolik, Nasrani. Protestan belum ada saat itu Protestan. Nanti Protestan berikutnya Bapak jelasin. Ini Kristennya Katolik. Pelopornya ada bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, sama Belanda. Nah ini peta ini ada di buku kalian, nanti bisa kalian lihat ya. Nah ini bisa jadi tugas kalian nih nanti nih. Yang pertama melakukan penjelajahan samudra itu Christopher Columbus. Kalau kalian lihat itu peta Spanyol ya, jadi kalian lihat peta Spanyol. Peta Spanyol itu ada di sini nih, peta Spanyol. Nah, kita perbesar lagi. Nih, Spanyol. Ini Spanyol ya. Ini yang melakukan penjelajahan samudera pertama kali itu adalah Christopher Columbus. Pernah dengar? Pernah. Oke. Jadi mereka dari Spanyol ini bergerak ke arah barat. Kalau sebelah kiri di peta itu barat, sebelah kanan itu timur ya. Bergerak ke arah barat, terus sampai Bahama, San Salvador. Ini. Nah, si Christopher Columbus itu melihat di situ banyak orang-orang suku asli. Nah, si Columbus ngerasanya karena tujuan dia Hindia ya, karena daerah penghasil rempah-rempah dulu terkenal namanya Hindia.
Makanya dia mengira, wah ini Hindia. Kemudian dia menyebut bahwa, oh ini berarti orang-orang Indian. Makanya suku asli Amerika sampai hari ini disebutnya orang-orang Indian, padahal salah. Tuh, padahal nyasar itu Christopher Columbus. Tuh. Tapi dari kesalahan itulah nanti kemudian bangsa Eropa belajar. Ini pesan buat kita Bapak Ibu, bahwa jangan takut membuat kesalahan. Manusia itu belajar dari kesalahan. Nah, baru setelah Christopher Columbus menyusul nih Ferdinand Magellan, sama dari Spanyol juga. Dia ini jalurnya ke selatan, dari selatan ini Afrika ya, Amerika ya. Magellan terus ke sini ke arah barat, tembus-tembus dia ke sini, ke timur, nanti mendarat di Filipina. Di Filipina dia kena panah beracun, mati dia di Filipina. Kalau Portugis, nah ini yang pertama kali bangsa pertama bule ke Indonesia ini Portugis. Dia berlayarnya ke arah selatan, ke timur, Tanjung Harapan nih Afrika. Terus mereka ke India. Nah ini nyasar yang pertama. Namanya yang nyasar ini namanya Vasco da Gama. Mereka sampai di Calicut, India. Nah mereka ngerasanya udah sampai di Hindia. Kemudian daerah itu sampai hari ini dikasih nama India. Padahal orang India tidak pernah menyebut negaranya India pada saat itu, tapi Hindustan, tanah Hindu. Nah, dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque ke arah selatan, terus sampai mendarat di Malaka. Nah, inilah bule pertama yang masuk ke Indonesia, Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Nanti Portugis buka pusat rempah-rempah baru di Lisabon. Belanda pengen belanja ke Lisabon nggak boleh, karena Belanda Kristennya beda. Belanda itu Protestan. Nanti Belanda ngikutin jalurnya Portugis, terus. Nah, tapi dia nggak ke India, dia di Madagaskar kemudian belok ke arah timur langsung dia mendarat ke Banten. Tuh, jadi yang pertama masuk ke Indonesia pertama Portugis, kedua Belanda. Baru nanti setelah itu ada Inggris dan lain-lain. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini tadi petanya udah ya, ada di buku kalian. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat kesimpulan. Apa yang harus disimpulkan? Yang pertama, apa sih latar belakang bangsa Barat masuk ke Nusantara? Nah, terus dampaknya apa buat Indonesia di kemudian hari? Oke, tugasnya dikumpulkan saat kita masuk. Jadi kalian catat aja dulu di buku tulis. Dah, itu aja video pembelajaran pertama dari Bapak hari ini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya di classroom. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.